Salam kerahiman. Hari ini kita bertemu di topik Aku Haus, yaitu pertemuan yang ke-14. Temanya masih bicara tentang penderitaan. Dan yang hari ini kita mau bahas adalah hanya Yesus yang tahu penderitaannya Suster Faustina. Kita akan baca sama-sama dari nomor 91. Dikatakan oleh Suster Faustina, "Oh Yesusku, hanya Engkaulah yang mengetahui penganiayaan yang kuderita." Kita biasanya kalau menderita ingin juga bercerita ya pada orang lain apa yang kita rasakan, apa yang kita derita, kenapa kita mengalami hal seperti ini. Ingin bercerita, ingin memperoleh kekuatan, ingin memperoleh simpati atau excuse dari orang-orang sekitar. Tapi hari ini Suster Faustina bilang hanya Yesus. Dia justru menutupi penderitaan-penderitaannya, jangan sampai orang-orang di sekitar dia tahu bahwa dia menderita. Dan dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, dan semua ini aku tanggung hanya karena aku setia kepadamu. Aku mengikuti perintah-perintahmu. Jadi Suster Faustina mengalami penderitaan, itu semua dia tanggung sendiri, dia nggak bercerita kepada orang lain, dan hal itu dia lakukan karena dia ingin setia pada Yesus. Dan dia mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Oleh sebab itu, topanglah aku, supaya aku dapat melaksanakan apa yang Engkau minta dariku. Suster Faustina punya satu iman, yakin bahwa sumber kekuatan dia itu adalah hanya Yesus satu-satunya. Coba refleksi ya dengan kehidupan kita. Apakah kita punya keyakinan yang sama seperti Suster Faustina? Bahwa sumber kekuatan kita adalah Yesus. Apa yang kita lakukan dalam praktek hidup kita sehari-hari? Kita masih sering mengandalkan diri sendiri. Saya bisa. Saya bisa. Atau kita mengandalkan orang lain dengan bercerita kepada orang lain, kita mengandalkan orang lain supaya dia ikut menanggung, ikut simpati, ikut mensupport. Banyak hal ya yang dilakukan oleh kita-kita. Hari ini Suster Faustina katakan bahwa dia punya satu keyakinan, dia nggak perlu minta kekuatan dari manapun karena dia tahu sumber kekuatan dia adalah hanya Yesus. Oleh sebab itu, Yesus, topanglah aku. Suster Faustina minta supaya dengan kekuatan yang dari Yesus, dia ditopang, dia nggak jatuh. Supaya aku dapat melaksanakan apa yang Engkau minta. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari ya. Kita sering merasa, aduh Tuhan, nggak sanggup. Saya sudah nggak sanggup lagi menanggung ini semua. Sering ya kita dengar dari beberapa orang sharing, bahkan mungkin kita juga mengalami sendiri. Kok masalahnya datang bertubi-tubi, kok penderitaannya nggak selesai-selesai, datang silih berganti. Sehingga sampai dia katakan, saya udah nggak kuat lagi, saya udah nggak mampu lagi, saya sudah putus asa. Hari ini kita mendapat satu jawaban yang begitu bagus dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Faustina katakan, Yesus, Engkaulah sumber kekuatanku. Karena aku mengandalkan Engkau, karena aku berserah padamu, maka topanglah aku. Mampukan aku, jangan biarkan aku jatuh, supaya aku dapat melaksanakan perintah-perintahmu. Dari diriku sendiri, aku tidak dapat melakukan suatu pun. Ini suatu bukti kerendahan hati, menyadari kemampuan dirinya sendiri. Kita sering nggak mau ngaku itu ya. Kita sering merasa kita bisa, saya bisa. Suster Faustina dengan rendah hati dia katakan, kalau dari diriku sendiri aku pasti nggak bisa apa-apa. Tapi apabila engkau menopang aku,
dia punya iman, dia percaya kalau Tuhan menopang aku, maka semua kesulitan itu tidak ada artinya bagiku. Kesulitannya tetap ada, tapi Suster Faustina punya satu iman, percaya bahwa kalau Yesus menopang aku, maka tidak ada kesulitan yang ada artinya. Di sini dikatakan kesulitan-kesulitan itu nggak ada artinya. Karena Suster Faustina yakin dengan kekuatan dari Tuhan, dia bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan tersebut. Sejak pertama kali jiwaku menerima kemampuan untuk mengenal Engkau, hidupku menjadi pergulatan tanpa henti, yang semakin hari menjadi semakin sengit. Kata-kata ini ya, tadi ada di diary nomor 91 yang mungkin Bapak Ibu perlu waktu untuk mengendapkan, untuk merenungkan, untuk menghayati apa yang dimaksud dengan kata-kata ini oleh Suster Faustina. Sejak pertama kali jiwaku menerima kemampuan untuk mengenal Engkau. Sering ya, kita juga bilang, Tuhan, apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Tuhan, apa yang kau rencanakan dalam situasi seperti ini? Sering kita bertanya-tanya, sering kita ingin tahu apa sebetulnya yang menjadi rencananya Tuhan. Tapi di sini Suster Faustina bilang, sejak pertama kali aku tahu, aku punya kemampuan untuk mengenal Engkau, untuk kenal lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar kenal di permukaan, tapi kenal Tuhan, maka hidupku menjadi suatu pergulatan tanpa henti. Semakin tahu Tuhan, semakin harus berjuang. Dan juga semakin hari menjadi semakin sengit. Contoh ya, kalau ada uang di jalan 100.000, pasti bukan uang saya. Saya lihat itu ada di jalan. Saya juga nggak tahu itu punya siapa. Tapi saya lihat ke kiri ke kanan juga nggak ada orang. Kemudian uang itu saya ambil. Apakah saya termasuk mencuri? Saya membela diri? Enggak. Saya nggak ambil dari siapa-siapa, ada di jalan. Kalau nggak saya ambil pun, mungkin orang yang di belakang saya yang mengambil. Jadi, saya nggak mencuri. Saya nggak salah dalam hal ini. Bahkan, saya merasa bahwa, ya, ini mungkin rezeki saya. Sehingga uang itu saya yang lihat dan saya yang ambil, dan memang saya sedang membutuhkan uang tersebut. Pembenaran diri ya. Tapi kalau sudah semakin kenal Tuhan, semakin tahu, Tuhan bilang itu bukan milikmu. Ada pergulatan dalam diri kita ya. Tuhan memang bukan milik saya, tapi juga saya nggak tahu ini punya siapa. Kalau saya nggak ambil, orang lain juga ambil. Lebih baik saya yang ambil. Kalau saya yang ambil, mungkin saya bisa lakukan sesuatu dengan uang tersebut. Itu pembelaan dirinya. Terjadilah pergulatan. Tapi ada hati nurani bilang, enggak boleh, itu bukan hak kamu. Walaupun mungkin uang itu mau disumbangkan ke orang lain, tapi itu bukan uang kamu. Kamu enggak ada hak terhadap uang tersebut. Semakin kenal Tuhan dalam hidup kita, kita diproses dengan semakin hari semakin sengit. Di sini dikatakan ya, ada pergulatan yang semakin hari semakin sengit, sehingga kita membutuhkan waktu untuk lebih mengevaluasi apa yang terjadi dalam hidup kita. Contoh, kalau ini contoh real, nyata ya. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya kan juga kerja. Ya, saya kerja, anak-anak saya ke sekolah dengan bis sekolah, antar jemput ya, sekolah SD. Suatu hari ada seorang ibu datang ke saya, dia bilang, Esther, mau nggak ikutan beli soal ulangan buat anaknya ya? Kebetulan anaknya itu satu kelas dengan anak saya. Saya bilang, kenapa beli soal ulangan? Iya, anak-anak kan mau ujian,
ini kita dapat soal ulangannya, soal ujiannya. Jadi kalau kita beli, maka kita sudah menolong anak kita untuk bisa menjawab ujian dengan baik. Pasti hasilnya baik. Terus saya bilang, nggak boleh kayak gitu. Dia bilang, enggak, saya nggak cari, saya dikasih. Ini kan pertolongan Tuhan. Saya nggak nyari, tiba-tiba ada teman tawarin sesuatu yang baik buat anak kita, saya beli. Ini bukan sesuatu dosa, bukan sesuatu kesalahan. Dia bilang gitu ya. Terus saya bilang lagi gini. Ya saya coba tanya juga sama anak saya ya. Waktu itu dia kelas 6 SD. Al, ada orang yang tawarin soal ke mama, mau nggak? Saya tanya gitu ya. Anak saya bilang, enggak mah, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu kan jadi nggak usah belajar. Nggak mau. Ya sudah. Saya melalui peristiwa itu tahu bagaimana pendirian anak saya. Bukan orang yang mau asal enak. Dia nggak mau. Saya merasa sukacita dengan kejadian tersebut. Saya bilang lagi sama si ibu itu. Saya bilang, anak saya nggak mau soal itu. Kenapa nggak mau? Ini kan dikasih hadiah dari Tuhan. Karena kalau anak kamu beli soal ini, dia kerjain, kan bisa bantuin anak-anak yang lain yang nggak bisa jawab. Waduh, saya berpikirnya lebih lain lagi. Akhirnya saya bilang gini, kalau ibu benar-benar yakin bahwa itu pertolongan dari Tuhan, coba nanti di dalam persekutuan doa, pada waktu ditanya ada yang mau sharing, ibu coba berani maju ke depan nggak? Kalau ibu berani maju ke depan dan bercerita bahwa itu rahmat dari Tuhan, Tuhan yang kasih, sehingga dapat soal ulangan, soal ujian, saya bisa percaya dalam tanda kutip bahwa itu sesuatu dari Tuhan. Tapi saya yakin 100% ibu nggak berani maju ke depan. Karena itu bukan rahmat Tuhan. Itu godaan. Marah dia. Si ibu marah. Menganggap saya so suci, menganggap anak saya nggak mau share hasil soal tersebut, menganggap saya pelit, nggak mau beli soal itu gitu ya. Tapi memang kenyataannya dia nggak berani sharing. Saya bilang sama suami saya, kenapa dia nggak berani sharing? Karena menurut saya hati nuraninya bilang bahwa itu nggak benar. Bisa nangkap ya ceritanya ya. Jadi semakin kita kenal Tuhan, pergulatannya jadi semakin sengit. Karena yang tadinya kita menghalalkan dalam tanda kutip, menganggap itu benar, sekarang dengan mengenal Tuhan kita menjadi lebih tahu mana yang sebetulnya benar dan salah. Lanjut. Setiap pagi dalam meditasi, ini masih nomor 91 ya. Suster Faustina katakan, aku siapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Jadi kalau kita masuk ke doa pagi, apa yang ibu bapak lakukan? Kalau saya lakukan kan bersyukur ya, bersyukur atas malam dalam perlindungan, bangun pagi sehat dan mohon berkat untuk supaya hari ini diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dibimbing Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik. Lain dengan Suster Faustina. Dalam meditasi pagi dia katakan justru, Tuhan, saya mau menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari ini. Jadi dia lebih siap, bukan hanya doa supaya semua hari berjalan enak, tapi justru dia bilang, saya mau minta supaya saya lebih siap dalam perjuangan sepanjang hari ini. Karena hidup ini memang perjuangan. Jadi kalau misalnya mengalami hal-hal tertentu, wajar karena dikatakan hidup ini perjuangan. Yang kedua ya, tadi itu bicara tentang dari diriku sendiri, aku tidak bisa melakukan apapun. Oleh sebab itu, dalam meditasi pun Suster Faustina berdoa, Tuhan, siapkan aku untuk perjuangan sepanjang hari ini. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersarah pada Tuhan. Nah, yang kedua, dalam Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan melalui Komuni Kudus, menerima Yesus, Yesus masuk ke dalam tubuh kita, Yesus meraja, saya dikuasai, saya ada di dalam Yesus, maka Suster Faustina katakan, aku akan memperoleh kemenangan.
aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku tidak bisa menerima komuni kudus. Dia dalam kondisi sakit ya, di mana dia tahu semakin hari semakin sakit, semakin lemah, semakin dia tidak mampu untuk berjalan, untuk bergerak, sehingga dia punya satu kekhawatiran. Kalau nanti sampai suatu hari saya enggak terima komuni kudus. Dikatakan lebih lanjut, roti dari dia yang kuat ini, hosti ya, memberiku seluruh kekuatan yang kubutuhkan. Melalui perayaan Ekaristi, melalui hosti kudus, Suster Faustina memperoleh seluruh kekuatan yang dia butuhkan. Dia tahu dia punya misi, maka dia minta kekuatan melalui komuni kudus untuk melaksanakan misinya dan memberi keberanian kepada dia untuk melalui apapun yang Tuhan minta dariku. Jadi di satu pihak dia sakit, dia lemah, dia tahu suatu hari dia akan tidak mampu lagi menerima komuni, tapi selama dia mampu, dia tetap mengandalkan Tuhan melalui roti yang hidup, roti yang kuat. Dia dikuatkan untuk melaksanakan misinya, untuk punya keberanian melaksanakan apa yang Tuhan minta. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku sendiri. Ini kembali lagi penyadaran, kerendahan hati, kepapaannya bahwa kekuatan dan keberanian yang ada dalam diri kita itu bukan dari kita. Bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang hidup di dalam aku, yaitu Ekaristi. Jadi buat Bapak Ibu juga lebih menyadari ya, perayaan Ekaristi, menerima komuni kudus bukan hanya asal menerima hosti, tidak beragi. Bukan hanya karena ini ibadat, ini sudah menjadi rutinitas. Seminggu sekali kita ke gereja, kita menerima komuni. Kalau nggak terima komuni nanti dianggapnya sedang berdosa berat. Dan pemikiran-pemikiran lain. Tapi Suster Faustina hari ini mengingatkan kita semua bahwa di dalam hidup kita, kita tetap harus mempersiapkan diri masuk ke dalam pertempuran sepanjang hari itu. Dan kita hanya satu-satunya cara memperoleh kekuatan, yaitu menyambut hosti. Roti yang hidup, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber keberanian untuk aku melaksanakan apa yang Tuhan minta. Dan dikatakan itulah Ekaristi, hosti yang kita sambut, dia ada hidup di dalam diri kita. Itulah sumber kekuatan yang Suster Faustina mau sharingkan pada kita semua. Lanjut. Oh Yesusku, kesalahpahaman orang sedemikian besar. Kadang-kadang kalau tidak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh, meniti jalan yang sudah kau tunjukkan padaku. Dengan mengikuti Ekaristi, dia merasa kuat, dia merasa berani. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada Ekaristi, saya nggak mungkin bisa seperti sekarang ini. Bertahan, kuat, mau menderita, dan lain-lain yang dia lakukan semuanya. Dikatakan nggak berani melangkah. Jadi dengan perayaan Ekaristi, dengan menyambut tubuh Kristus, dia menjadi berani melangkah, meniti jalan hidup dia yang sulit, ya. Dia berani terus melangkah, di mana dia memperoleh kekuatan dari komuni. Selain tadi kita bicara tentang penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina itu dia rasakan sendiri, dia nggak cerita ke yang lain. Dalam hal ini, hari ini saya juga mau bercerita tentang penderitaan di mana Tuhan minta kepada Suster Faustina supaya penderitaan itu, penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina supaya dipersembahkan
untuk para pendosa. Itu ada di 709. Terjadi 3 Oktober 1936 dalam doa Rosario. Jadi Suster Faustina sedang berdoa Rosario. Aku melihat sebuah sibori dengan sakramen Maha Kudus. Siborinya tidak ditutup dan sangat penuh dengan hosti. Dari sibori muncul suara. Inilah hosti-hosti yang sudah disambut oleh jiwa-jiwa yang bertobat berkat doa dan penderitaanmu. Itu dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina, bahwa di dalam sibori itu ada hosti-hosti. Muncul suara di mana dikatakan oleh Yesus bahwa hosti-hosti ini sudah disambut oleh jiwa-jiwa yang bertobat. Dan jiwa-jiwa bertobat tersebut justru terjadi pertobatan karena doa-doa dan penderitaan dari Suster Faustina. Sering ya kita dengar sekarang bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Ada seorang ibu bercerita ya pada saya, dia bilang, Bu Esther, saya kan salah, saya kan berdosa. Dosa saya banyak, tapi saya sadar bahwa sekarang saya salah. Saya sadar dan saya bertobat, saya mau menjadi baik. Tapi apa yang terjadi? Malah saya sekarang dalam kondisi sakit parah. Saya kena stroke, saya darah tingginya naik, diabetesnya juga mulai muncul. Itu menjadi pertanyaan, kok pada saat saya mau berbuat baik, kok kayaknya Tuhan nggak buka jalan, malah sepertinya menutup jalan. Sakit saya bermunculan, pada waktu itu saya nggak sakit, saya sehat. Tapi begitu ada kesadaran untuk bertobat, menyesal, kok kayaknya semua penyakit itu timbul. Dia bertanya ya seperti itu. Ya saya juga nggak tahu ya, nggak bisa jawab karena saya juga nggak tahu bagaimana kehidupan dia. Tapi kalau pemikiran sederhananya, saya pernah bilang juga, bertobat nggak bertobat, mungkin saatnya sekarang penyakit kamu pada muncul karena badannya udah nggak bisa lagi menanggung segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kamu. Cara makan yang salah, pola pikir yang salah, cara tidur yang salah, jadi darah tinggi, jadi diabetes, jadi stroke. Ya, itu kan berkaitan dengan gaya hidup sehari-hari. Kalau kita bicara secara awam aja, secara umum ya, nggak ada mungkin tidak ada kaitan dengan pertobatan dia. Tapi kalau kita bicara dalam hal iman, bisa saja itu terjadi. Karena Tuhan mau membersihkan, mau membuat dia menjadi manusia baru. Dan kalau dia mengalami penderitaan tersebut, karena mungkin memang harus dia alami, tapi yang saya kasih tahu dia, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Oleh sebab itu, apa yang kamu derita, kamu persembahkan pada Tuhan. Dengan sakit ini, sakit itu juga menjadi satu warning untuk kamu memperbaiki diri kamu supaya jadi sehat lagi. Makan obat, pola makan, pola tidur, pola istirahat, semua diberesin supaya diabetesnya menjadi stabil, supaya darah tingginya juga menjadi stabil, supaya dia bisa segera recovery dari serangan stroke ringannya. Jadi kalau kita ambil positifnya, itulah saatnya kamu memperbaiki keadaan jasmani kamu. Tapi sebaliknya dengan segala sakit penyakit itu, kamu terima, kamu persembahkan pada Tuhan, itulah proses pemurnian yang dilakukan untuk diri kamu sendiri. Karena di sini Suster Faustina bilang, dia dapat konfirmasi dari Tuhan, justru orang-orang itu bertobat, terjadi pertobatan karena doa dan penderitaanmu. Jadi doa kita, doa silih, penderitaan yang kita alami, ini bisa menjadi silih untuk pertobatan dari orang-orang berdosa. Pada saat itu, aku merasakan kehadiran Allah.
seperti dirasakan oleh seorang anak. Aku sungguh-sungguh merasa seperti seorang anak. Ini satu ungkapan lagi, satu sharing lagi dari Suster Faustina bahwa dia merasakan Allah hadir. Tapi tanggapan dari Suster Faustina, dia seperti seorang anak yang bertemu dengan ayahnya, sukacita, gembira ya. Ya, dengan apa adanya. Suster Faustina mau bercerita, dia merasakan pertemuan dengan Allah, dengan Bapa sebagai seorang anak yang senang bertemu orang tuanya, bertemu dengan orang yang dikasihinya, bertemu orang yang mengasihi dia ya. Ada suasana sukacita sebagai seorang anak. Ada lagi penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina, juga mungkin oleh kita semua, untuk dunia. Itu ada di 1574. Suster Faustina mempersembahkan penderitaan-penderitaan untuk dunia. Oh Yesusku, biarlah hari-hari terakhir pembuangan ini berlangsung sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu yang amat kudus. Ada penyerahan diri, ada berserah ya. Jangan seperti ada teman yang bertanya juga, Esther, ini COVID sampai kapan ya? Tuhan kok diem aja? Begitu banyak yang sudah meninggal, begitu banyak yang kehilangan, tapi kok sepertinya Tuhan diem aja. Coba kita lihat apa yang Suster Faustina katakan. Dia katakan, biarlah hari-hari terakhir pembuangan ini. Kita nggak tahu, tapi dengan kata-kata itu dia menerima apa adanya, dia nggak komplain, dia berserah, malah dia berharap supaya hari-hari pembuangan ini berlangsung sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu yang amat kudus. Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah persembahkan hari ini, hari-hari terakhir ini sebagai sesuatu yang terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Penderitaanku, kepahitanku, sakratul maut terakhirku, ku satukan semuanya dengan sengsara-Mu yang kudus. Memang kalau kita menanggung sendirian, kita gak kuat. Tapi di dalam diary juga Tuhan Yesus katakan, persembahkanlah penderitaanmu, satukan dengan sengsaraku. Dan di 1574 ini Suster Faustina mempraktekkan penderitaanku, kepahitanku, sakratul mautku, ku satukan dengan sengsara Yesus. Aku mempersembahkan diriku untuk seluruh dunia. Apa yang dialami oleh Suster Faustina, penderitaan, kepahitan, bahkan sakratul mautku, ku persembahkan untuk seluruh dunia. Guna memohon kelimpahan kerahiman Allah bagi jiwa-jiwa, khususnya bagi jiwa yang ada di rumah biara kami. Itu suatu permohonan ya. Dia melakukan atau mengalami penderitaan, kepahitan, dan juga sakratul maut itu dia persembahkan kepada Tuhan untuk seluruh dunia, khususnya untuk jiwa-jiwa yang ada di rumah biara kami. Kita juga bisa sama seperti Suster Faustina, kita persembahkan pada seluruh dunia untuk keselamatan seluruh dunia, seperti dalam doa koron nggak ya? Tapi kita juga bisa khususnya, kita minta sama Tuhan, khususnya untuk keluarga saya, untuk orang-orang di sekitar saya, untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa saya, silahkan kita berdoa seperti itu. Jadi pertemuan hari ini, pembahasan aku haus, saya simpulkan dua hal. Satu, usahakan biar penderitaan itu hanya Tuhan Yesus aja yang tahu. Kita nggak usah cerita-cerita ke orang-orang betapa kita hidup menderita. Persembahkan semua penderitaan itu pada Yesus. Dan kita tahu Yesus adalah sumber kekuatan.
minta Yesus menopang hidup kita, maka kita akan kuat, kita akan berani terus melangkah dalam hari-hari kita. Dan persembahan penderitaan tersebut disatukan dalam sengsara Yesus untuk orang-orang berdosa dan juga untuk seluruh dunia. Di awal sekali saya cerita kata-kata Yesus tentang aku haus. Memang Yesus haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tapi Yesus juga berharap, Yesus juga haus dengan kita-kita yang Yesus pilih, Yesus pakai untuk berdoa, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, seperti Suster Faustina juga, untuk supaya menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa dan juga untuk seluruh dunia. Yang sangat tepat pada saat ini ya, karena seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang nggak tahu kapan selesai. Anak saya di Melbourne, dia kasih tahu, "Mah, lockdown sudah tidak ada di Melbourne, sudah bisa kerja, ya walaupun work from home ya, tapi 1 minggu 1 kali atau apa dia masih bisa ke kantor, anak-anaknya bisa sekolah, di sekolah bukan online." Tapi nggak berapa lama terjadi lockdown karena ada kasus COVID meningkat. Beberapa hari kemudian sudah dibuka lagi, kemudian ada lagi lockdown lagi. Itu yang tertib negaranya ya, dibandingkan dengan negara-negara lain di mana persentase jumlah yang sakit yang meninggal juga masih banyak. Nah, dengan keadaan seperti sekarang ini, mari kita yang bisa berdoa, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, kita pun menjadi bagian daripada yang Yesus katakan, aku haus. Haus akan jiwa-jiwa yang mau berdoa untuk para pendosa, untuk seluruh dunia, supaya semuanya bisa merasakan kerahimannya Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.